Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kami mengambil tema atau judul Indahnya Kematian. Kok bisa mati itu indah? Kematian itu indah hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa, hanyalah bagi orang-orang yang beriman, hanyalah bagi orang-orang yang rela, yang ridho kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah indahnya kematian di sisi Allah. Akan tetapi kematian yang menyiksa, kematian yang tidak menyenangkan adalah kematian jiwa, kematian kesadaran atas bertuhan. Selama ini seolah-olah ia beribadah, seolah-olah ia sholat, seolah-olah ia beriman, seolah-olah ia beragama. Akan tetapi pada hakikatnya di hatinya belumlah bertuhan. Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang menjadi penguasa, karena yang merasa hidup selama ini di dalam hatinya hanyalah hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu hawa nafsu, iblis dan setan selamanya tidak ingin mati, tidak mau mati, tidak rela dan tidak ridho. Hawa nafsu, iblis dan setan dikatakan tidak ada, dikatakan adam. Itulah kematian yang sengsara. Kapan kematian yang sengsara itu ada? Saat inilah, ketika hidup di dunia ini, ketika di dalam hati manusia belum bertuhan kepada Allah. Itulah kematian, itulah kesengsaraan, itulah jalan-jalan yang tersesat dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kutipkan dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat yang ke 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan jangan sekali-kali kamu mengalami kematian kecuali dalam bentuk pasrah dan berserah diri kepada Allah. Surat Al-Imran ayat 102. Shadaqallahul Azim. Jadi hakikat kematian itu ada dua. Kematian manusia ketika tenggelam di dalam an-nar, tenggelam di dalam jahanam. Apa maksudnya? Ketika di dalam hati manusia yang wujud bukan Allah, yang hidup bukan Allah, yang berkuasa bukan Allah, yang punya kehendak dan daya upaya serta ikhtiar bukan Allah. Itulah kematian jiwa manusia, yang mana selama ini kita tidak menyadari bahwa kita sudah memposisikan diri sebagai Tuhan di hati kita daripada memposisikan hati kita sebagai hamba. Selama ini kita memposisikan di hati kita sebagai Sang Khalik daripada sebagai makhluk yang tak bisa apa-apa. Inilah sebuah kematian yang penuh dengan kesengsaraan. Apa bukti kesengsaraannya? Ketika kita diuji, dihadapkan dengan berbagai macam-macam masalah yang tidak kita inginkan, pasti di dalam hati kita akan nelangsa, akan kecewa, akan ketakutan, serba penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan penderitaan. Karena apa? Karena selama ini seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhan, Tuhannya segala keadaan. Maka dari itu disiksalah hati kita, dipanasilah hati kita dengan an-nar, dengan jahanam, api yang menyala-nyala di dalam hatimu yang akan menyiksa hatimu. Jadi api di dalam neraka dan api dunia ini beda. Kalau api dunia ini kan api-api yang berasap. Sedangkan api neraka adalah api yang tak berasap dan panasnya sangat berkepanjangan. Sampai kapan manusia dipanasi? Sampai kapan manusia tinggal di dalam neraka jahanam? Tinggal di sana abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan? Ketika kiamat kubro datang, yakni ketika datang hari pembalasan, hari perhitungan. Disitulah puncak-puncak dari segala siksaan, puncak-puncak dari segala azab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita bacakan kembali arti dari surat Al-Imran ayat yang 102. Hai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu belum tentu takwa. Tapi kalau orang yang takwa sudah tentu beriman. Jadi yang dimaksud beriman itu percaya. Terkadang banyak orang mayoritas hanya percaya saja bahwa Allah itu Tuhan. Hanya percaya saja bahwa dirinya ciptaan Tuhan. Akan tetapi praktek hatinya selama ini yang menjadi Tuhan bukan Allah di hatinya. Akan tetapi yang menjadi Tuhan di hatinya adalah dirinya sendiri.
hawa nafsunya sendiri yang berkumpul di anar dengan iblis dan setan di dalamnya. Karena iblis dan setan selalu menggoda, selalu menyesatkan anak cucu Adam dari Tuhannya. Hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada, wahai orang-orang yang percaya bahwa Allah itu Tuhan, wahai orang-orang yang percaya bahwa dirimu adalah ciptaan Tuhan, maka bertakwalah Anda semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksudnya? Jadi sebenar-benarnya takwa kepada Allah adalah bertaubatnya hatimu jadi Tuhan di dalam dirimu. Itulah yang disebut hakikat takwa. Bertaubatnya manusia kembali kepada Allah. Jadi bertaubatnya harus apa? Ya harus matikan dirimu. Jadi bukan matinya dohir. Ini babakan hati. Ini babakan jiwa. Ini babakan batin. Jadi yang mati adalah hawa nafsu yang selama ini menjadi raja di hatimu. Usirlah dari singgasana hatimu. Tetapkanlah Allah sebagai Tuhanmu di hatimu yang berkuasa atas dirimu dan singgasana hatimu. Bila kau masih pertuhankan dirimu di hatimu, bila kau masih mentuhankan hawa nafsumu di hatimu, bila kau masih mentuhankan iblis dan setan yang ada di hatimu, maka selamanya kau tak akan pernah bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Jadi yang dimaksud takwa itu bagaimana? Dan janganlah sekali-kali kamu mengalami kematian kecuali dalam bentuk pasrah atau berserah diri kepada Allah. Jadi takwa, jadi iman, jadi Islam itu pasrahnya hatimu kepada Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Seolah-olah selama ini kan seolah-olah kita sebagai pencipta. Kita merasa menjadi pencipta apa-apa yang kita perbuat. Kita seolah-olah menciptakan seolah-olah kita yang bisa sholat. Kita menciptakan seolah-olah kita yang bisa ibadah. Kita menciptakan seolah-olah kita yang bisa bekerja. Kita menciptakan seolah-olah kita yang bisa berdiri, yang bisa duduk, yang bisa masak, yang bisa mandi, yang bisa ngobrol, yang bisa berjalan-jalan. Seolah-olah penciptanya bukan Allah di hati kita selama ini. Akan tetapi kitalah sebagai penguasanya diri kita sendiri selama ini. Inilah bukti nyatanya bahwa selama ini kita belum bertuhankan Allah. Akan tetapi kita mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Inilah yang dikatakan hawa nafsu, iblis dan setan itu. Kata para alim ulama, kata para kiai, kata para ustadz dan mayoritas manusia mengatakan bahwa setan itu musuhmu yang goib, yakni setan makhluk goib. Mayoritas manusia tidak tahu setan karena goib. Akan tetapi Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduwwum mubin.
bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Jadi setan itu bukan gaib, kata mayoritas manusia. Akan tetapi setan itu nyata adanya. Jadi untuk mengetahui setan yang nyata itu bagaimana caranya? Coba cek dirimu sendiri di hatimu. Yang wujud menjadi Tuhan itu Allah ataukah dirimu? Bila yang wujud di hatimu adalah dirimu, itulah setan yang terkutuk itu. Itulah musuh-musuhmu itu yang harus kau usir, yang harus kau hempaskan dari hatimu, agar kau dikatakan orang yang beriman dan orang yang bertakwa di sisi Tuhanmu. Jadi ini babakan hati, bukan babakan lahiriah, bukan babakan syariat. Meskipun badan-badanmu kau sholatkan, meskipun badan-badanmu kau ibadahkan, meskipun badan-badanmu bisa berbuat kebaikan kepada sesama manusia, akan tetapi bila di hatimu yang jadi Tuhan masih dirimu, maka semuanya sia-sia belaka. Karena semua apa yang kau kerjakan itu di dalam kekotoran, itu di dalam kenajisan. Karena apa? Karena hati lagi kotor. Bila hatinya kotor, maka apapun yang kau kerjakan semuanya kotor. Apa hati yang kotor itu? Hati yang dikuasai oleh manusianya yang menjadi Tuhan di dalamnya. Itulah hati yang kotor. Hati yang bersih yang bagaimana? Hati yang rela, hati yang ridho, manusia yang rela dan ridho kembali kepada Tuhannya lewat kematian diri manusianya, yakni mati secara maknawi. Allah lah yang hidup, diri manusianya hanyalah mati. Allah lah yang wujud, manusianya adalah Adam. Akan tetapi selama ini kan terbalik. Iman dan akidah kita selama ini terbalik. Meskinya Allah jadi Tuhan, tapi di dalam hati kita Allah jadi makhluk. Yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Seolah-olah kita tak butuh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa-apa yang kita butuhkan. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan di hati kita. Seolah-olah Allah tiada bagi kita. Inilah bukti bahwa iman dan akidah kita selama ini terbalik. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah diutus aku kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mana? Bukan akhlak yang dohir saja, terutama akhlak batiniahnya, akhlak hatinya, agar berakhlak kepada Tuhannya, agar tidak jadi Tuhan lagi di hatinya. Inilah tujuan Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah dan membawa syariat-syariatullah. Diutus bersyariat sholat, diutus bersyariat ibadah, diutus bersyariat berbuat baik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar manusia tidak tersesat di dalam jalan fisabilillah. Maka dari itu di setiap sholat, di setiap ibadah, dan di setiap aktivitas apapun wajib diawali dengan suatu niat,
yang mana semua niat-niat itu ujung-ujungnya ketemu dengan lillahi ta'ala, milik Allah dan kembali kepada Allah. Akan tetapi praktek kita selama ini ingkar kepada Allah, praktek hati kita selama ini tersesat jauh dari Allah. Kelihatannya sholat, kelihatannya ibadah, tapi bukan lillahi ta'ala prakteknya, akan tetapi linafsi. Ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, ini perbuatan baikku hamba, ini kerjaku hamba, ini hartaku hamba. Ini semuanya diakui sebagai milik manusianya. Inilah akidah dan iman kita yang selama ini ternyata terbalik, ternyata tersesat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya diri saya dan kita semua. Semoga tetap selalu di dalam jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.